siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Pengawal, tolong! Dahulu kala, di suatu pedalaman, berdirilah sebuah kerajaan yang terletak di tepi sungai. Di kerajaan itu, hiduplah seorang raja dengan ketujuh putrinya yang cantik jelita. Mereka hidup sejahtera dan bahagia. Namun, sang raja tampak murung karena ketujuh putrinya sudah sangat cukup umur, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sudah memiliki calon suami. Pada akhirnya, sang raja menggelar sayembara untuk mencari pemuda impian bagi ketujuh putrinya. Pengawal kerajaan segera mengumumkan sayembara itu kepada seluruh rakyat. Pengumuman: sang raja mengadakan sayembara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang bisa membangun istana kerajaan dan jembatan di seberang sungai untuk para putri raja, maka dia akan dijadikan suami untuk putri-putri raja. Sang raja memerintahkan siapapun memperbolehkan untuk mengikuti sayembara tersebut. Tak lama setelah sayembara diumumkan, datanglah 6 pemuda yang gagah dan tampan. Mereka hendak mengikuti sayembara tersebut. Dalam waktu singkat, ke-6 pemuda itu berhasil membangun 6 buah istana untuk para putri. Namun, sayembara belum berakhir. Semua yang hadir masih menunggu satu orang pemuda lagi untuk menyelesaikan tantangan membuat istana dan jembatan. Mereka semua menunggu dengan cemas dan khawatir jika tidak ada pemuda terakhir yang datang untuk menyelesaikan tantangan. Lalu bagaimana? Akhirnya datanglah seorang ibu tua menghadap sang raja. Para putri, sang raja, dan semua yang hadir terheran-heran. Siapa gerangan wanita tua itu? Paduka Raja, hamba datang kemari untuk mengikuti sayembara yang Paduka adakan. Lalu sang raja menjawab dan bertanya, baiklah ibu, apakah ibu mempunyai seorang anak lelaki? Paduka Raja yang mulia, hamba punya seorang anak laki-laki, tapi dia adalah anak laki-laki biasa. Lalu sang raja menjawab, tidak masalah, siapapun boleh mengikuti sayembara ini. Ibu tua itu tersenyum dan mendengar kata-kata sang raja yang begitu bijaksana. Anakku, kamu sudah mendengar sendiri apa yang Paduka Raja katakan. Kamu boleh mengikuti sayembara ini, ucap ibu tua kepada biawak yang dibawanya. Semua orang heran dan tertawa mendengar percakapan mereka, karena mereka menganggap seekor biawak tersebut tidak bisa apa-apa dan menganggap ibu tua itu aneh. Sang raja juga terkejut, bagaimana mungkin seorang manusia bisa memiliki anak seekor biawak. Biawak pun langsung bekerja membangun istana dan jembatan untuk putri raja. Sungguh ajaib. Keesokan harinya, istana dan jembatan yang dibuat oleh biawak itu sudah berdiri kokoh. Itu artinya salah satu putri raja akan dinikahi dengan seekor biawak. Raja pun mulai berdiskusi dengan ketujuh putrinya. Dia mulai bertanya kepada ketujuh putrinya, wahai anak-anakku yang cantik jelita, ayahmu bertanya, siapa di antara kalian yang bersedia menjadi istri dari biawak yang mengikuti sayembara? Keenam putri raja menolaknya, kecuali si putri bungsu yang bersedia menjadi istri biawak demi menjaga kehormatan nama baik ayahnya. Pesta pernikahan pun digelar keesokan harinya. Keenam putri raja tampak sangat berbahagia. Sang raja melihat ke arah putri bungsu dan melihat ia sangat sedih bersanding dengan seekor biawak. Maafkan ayah anakku, terima kasih karena sudah menjaga kehormatan ayah sebagai seorang raja. Malam pun tiba, semua putri dan suaminya pergi ke kamar masing-masing. Begitu pula si bungsu, dia segera masuk ke kamarnya dan meletakkan biawak suaminya di sudut kamar. Keesokan harinya, putri bungsu terkejut melihat seorang pria tampan tidur di sampingnya. Putri bungsu pun menjerit ketakutan. "Hai, siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Pengawal, tolong!"
tiba-tiba ada suara. Shh, jangan teriak putri, ini aku, suamimu. Putri bungsu tidak percaya dan tetap teriak memanggil pengawalnya. Para pengawal yang mendengar segera masuk ke kamar putri bungsu. Tidak ada pria tampan di kamarnya, tapi putri bungsu terus menunjuk ke arah biawak yang ada di kamarnya. Ternyata pria tampan itu kembali menjadi biawak. Tidak ada pengawal yang percaya dengan cerita sang putri. Mereka mengira putri bungsu mungkin sedang bermimpi buruk setelah menikah dengan biawak. Hal ini selalu terjadi hingga beberapa malam. Tetapi kini sang putri bungsu tidak takut lagi dengan kehadiran pria tampan tersebut. Kakanda, kenapa Kakanda bisa berubah menjadi seekor biawak? Ucap putri bungsu. Lalu pria itu mulai bercerita. Begini Adinda, Kakanda terkena kutukan. Pada siang hari akan berubah menjadi biawak, sedangkan malam hari tiba Kakanda kembali menjadi manusia biasa. Suatu hari, putri bungsu menghampiri sudut kamarnya. Dia menemukan kulit biawak yang dikenakan suaminya ketika hari menjelang pagi. Sang putri pun tiba-tiba mendapatkan ide untuk membakar kulit biawak tersebut. Dan sungguh ajaib, suami putri bungsu tidak menjadi biawak lagi. Putri bungsu dan suaminya merasa senang karena kutukan itu akhirnya hilang. Mereka berdua pun hidup bahagia. Itulah imbalan bagi anak yang baik hati dan berbakti kepada orang tua seperti putri bungsu. Dia justru mendapatkan suami yang paling tampan di antara keenam kakaknya. Keenam putri sang raja yang melihat pun menyesal karena tidak memilih biawak tersebut untuk dinikahinya. Sekian cerita dari saya. Saya Laila, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa.